'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Inilah alasan Indra Syafri harus meniru skuad Sinteyong di Piala AFF U23 2023. Dan di informasi selanjutnya, ada andalan Sinteyong nih bos. 4 pemain timnas Indonesia haram absen lawan Korea Utara bisa ngamuk cetak gol. Dan yang terakhir, kebiasaan unik Sinteyong selama melatih timnas Indonesia yang belum banyak orang tahu. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, laga hidup dan mati harus dihadapi anak asuh Indra Syafri untuk menghadapi Korea Utara. Ya, kekalahan yang diderita akan melempar timnas Indonesia U24 dari persaingan menuju babak 16 besar. Kekalahan dari China Taipei menjadi penyebabnya. Menghadapi laga hidup dan mati yang akan dihadapi mengingatkan perjuangan anak asuh Sinteyong dalam Piala AFF U23 2023. Saat itu skuad yang dibawanya jauh dari kondisi ideal, kesulitan mendapatkan pemain menjadi hal yang tak bisa diatasi. Keadaan ini membuat sang coach harus berangkat dengan kekuatan seadanya. Sialnya lagi, timnas Indonesia saat itu takluk di tangan Malaysia, sehingga posisi anak asuh Sinteyong harus tergantung dari negara lain. Ya, situasi ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh Indra Syafri. Hanya bedanya, skuad yang dibawa jauh lebih ideal dibandingkan Sinteyong. Permasalahan serius hanya di lini serang yang tumpul. Dengan situasi ini, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh hanya menang atas Korea Utara. Kalau mungkin dengan gol sebanyak mungkin agar timnas Indonesia mampu bersaing dengan grup lainnya. Dorongan semangat semacam ini pernah dilakukan Sinteyong dan saat itu secara heroik timnas Indonesia U23 mengalahkan favorit juara Thailand 3-1. Hebatnya lagi kemenangan tersebut terjadi di depan para pendukung Thailand. Maka dalam babak final perjuangan timnas Indonesia pun tidak kalah hebatnya. Mampu menahan Vietnam seri hingga perpanjangan waktu selesai. Kekalahan yang harus diterima akibat kalah dalam adu penalti menunjukkan bahwa penampilan timnas Indonesia sangatlah luar biasa. Hal-hal semacam inilah yang seharusnya tampil pada timnas Indonesia U24 dalam menghadapi Korea Utara nanti. Dengan bermain fokus pada lawan yang dihadapi tanpa menghiraukan hasil negara lain menjadi cara yang terbaik. Bagaimanapun juga, Korea Utara tidak akan main sengotot saat menjalani laga sebelumnya, sebab mereka pun harus menghemat tenaga untuk menghadapi babak 16 besar. Segini yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, kecerdikan para pemain untuk menguasai lini tengah dipadu dengan kepandaian para pemain depan dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi hal yang tak boleh ditawar lagi. Demikian juga dengan Rizky Ridho dan Alfriandra Dewangga yang harus disiplin dalam mengawal lini belakang. Dan informasi yang selanjutnya, Sinteyong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan keras, tetapi sangat dekat dengan para pemain timnas Indonesia. Cara tersebut membuat timnas Indonesia selama kepemimpinannya mampu menghasilkan beberapa prestasi yang gemilang. Beberapa di antaranya adalah meloloskan skuad Garuda ke ajang Piala Asia 2023 lewat jalur kualifikasi. Pelatih asal Korea Selatan ini pun sukses membawa timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23. Sejak menjadi pelatih timnas Indonesia di 2019, ada beberapa kebiasaan unik yang belum banyak diketahui orang dan inilah daftarnya. Yang pertama, usil kepada pemain. Ya, salah satu kebiasaan Sinteyong adalah usil kepada para pemain pada saat di lapangan ataupun di luar pertandingan. Beberapa pemain bahkan pernah menjadi korban dari usilnya mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Pemain yang sering terkena tingkah laku usil Sinteyong adalah Marcelino Ferdinand. Yang kedua, berdiri 90 menit. Nah, sebagai seorang pelatih, memberikan instruksi dari pinggir lapangan saat pertandingan merupakan kebiasaan yang lumrah.
Namun, sedikit pelatih yang bisa bertahan selama 90 menit berdiri di pinggir lapangan untuk memandu para pemainnya agar tampil dengan baik. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang bisa berdiri selama 90 menit di pinggir lapangan. Bahkan, dia juga kerap terlibat konfrontasi dengan wasit cadangan untuk membela para pemainnya yang dirugikan oleh wasit. Kebiasaan ini membuat para pemain timnas Indonesia bisa terus fokus saat menjalani pertandingan. Yang ketiga, ramah terhadap penonton. Ya, selesai pertandingan, para pemain timnas Indonesia biasanya akan mengitari lapangan untuk menyapa para penonton. Shin Tae-yong merupakan sosok yang sering memimpin pasukannya untuk menyapa para supporternya. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang membuat Shin Tae-yong sangat dicintai oleh para pemain dan juga sekaligus oleh masyarakat Indonesia. Dan informasi yang terakhir, ya, pertandingan penting akan terjadi di Asian Games 2023 ketika Timnas Indonesia U24 bersiap menghadapi Timnas Korea Utara U24 di Zhejiang University Stadium pada Minggu 25 September 2023. Hasil pertandingan ini akan mempengaruhi peluang Garuda Muda untuk lolos ke 16 besar kompetisi ini. Saat ini Timnas Indonesia U24 menduduki peringkat kedua dalam klasemen Grup F setelah mengalami kekalahan mengejutkan dari Taiwan U23 dengan skor 0-1. Dalam situasi yang belum pasti, Garuda Muda harus meraih hasil yang positif dalam melawan Korea Utara U24 yang sudah memuncaki klasemen grup dengan 2 kemenangan yang beruntun. Namun, masih ada harapan untuk Timnas Indonesia U24 dan beberapa pemain yang memiliki potensi untuk mencetak gol dan mengubah permainan. Yang pertama ada Hugo Samir. Ya, Hugo Samir menjadi sorotan setelah penampilan gemilangnya dalam pertandingan melawan Turkmenistan U24. Pemain berusia 18 tahun ini mampu mencetak 1 gol yang benar-benar mengesankan. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Hugo Samir memiliki peluang besar untuk kembali mencetak gol ketika berhadapan dengan Korea Utara U24. Yang kedua, Ramai Rumakye. Ya, Ramai Rumakye juga mencuri perhatian saat Timnas Indonesia U24 menghadapi Turkmenistan U24 dalam pertandingan pertama Grup F. Gol yang dicetak oleh Ramai membantu timnya untuk meraih kemenangan dengan skor 2-0. Kini dia bertekad untuk bekerja lebih keras demi membuat Timnas Indonesia U24 untuk melangkah ke babak 16 besar dan berpotensi mencetak gol saat berhadapan dengan Korea Utara U24. Lalu yang terakhir ada Egy Maulana Fikri. Ya, Egy Maulana Fikri adalah salah satu pemain yang berpengalaman dalam skuad Timnas Indonesia U24. Pemain yang pernah berkarir di Eropa ini sudah membuktikan kemampuannya di level senior dengan mencetak 6 gol dalam 18 penampilannya. Kualitas permainannya sudah tak diragukan lagi dan dia sering dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi andalan dalam usaha dalam menjebol gawang Korea Utara U24. Lalu yang keempat adalah Titan Agung. Ya, nama lain yang patut diperhatikan adalah Titan Agung. Dia sudah mengumpulkan pengalaman berharga dalam ajang sepak bola, terutama setelah membantu Timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games 2023 dengan mencetak gol yang penting, yaitu sebanyak 2 gol. Titan Agung adalah pemain yang dapat diandalkan dan dia punya potensi untuk memberikan kontribusi yang berarti ketika Timnas Indonesia U24 bertemu dengan Korea Utara U24 di Asian Games 2023. Dalam pertandingan penting ini kita akan melihat apakah salah satu dari pemain tadi bisa mencetak gol yang akan membuat Timnas Indonesia U24 meraih kemenangan penting dan melangkah ke babak berikutnya di Asian Games 2023.